Salam, sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ajak kita semua sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya berharap kesempatan yang terbaik ini kita gunakan sebaik mungkin supaya ketika saya dan saudara ada di sini, kita benar-benar belajar firman Tuhan dengan baik. Kita pulang membawa sesuatu, kita pulang membawa perubahan dalam hidup saya dan saudara melalui firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya, kita baca ayatnya cukup panjang ini ya. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19 bagian A. Kalau sudah ketemu katakan amin. Saya baca ayat yang pertama, kita bergantian hingga ayat yang ke-19A. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran yang kita telah baca bersama, saya mengajak kita sedikit
belajar bagaimana memahami kebenaran ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pihak yang terlibat di dalam cerita ini. Saya mengajak kita dengan cara yang agak berbeda melihat firman ini. Yang pertama di situ ada orang-orang Farisi atau imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang memberi kuasa kepada Saulus untuk menangkap orang-orang Kristen di Damsyik. Kemudian yang kedua ada Saulus. Dan yang ketiga di situ ada Ananias. Dan kemudian yang berikut ada jemaat Tuhan yang dianiaya oleh Saulus. Jadi dalam cerita ini, dalam narasi ini, dalam kisah ini disampaikan pihak-pihak yang terlibat di dalam peristiwa ini. Dan ini yang saya dan saudara mau belajar. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, imam-imam kepala atau imam besar yang memberikan wewenang kepada Saulus untuk menganiaya orang Kristen. Ini pihak yang pertama yang bertanggung jawab terhadap penganiayaan orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Dikatakan Saulus meminta surat kuasa kepada imam besar supaya ia diberi wewenang untuk menganiaya, menangkap, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari pihak yang pertama, pihak imam besar ini kita belajar bahwa orang-orang yang mau menunjukkan sesuatu, menunjukkan kuasa melebihi Tuhan, akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saulus merasa dirinya orang yang memegang wewenang, memegang kuasa untuk menganiaya jemaat Tuhan. Ia diberi kuasa penuh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini rencana Saulus, rencana imam besar untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu gagal. Apa yang saya dan saudara belajar dari sini? Bahwa kalau kita tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu gagal. Amin. Amin. Kalau kita tidak berjalan dalam otoritas dan kuasa Tuhan, maka dapat dipastikan semua yang kita lakukan, kita kerjakan itu gagal. Ini poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Apapun itu yang kita kerjakan, kita lakukan, mari kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan kuasa? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang kehilangan otoritas hanya karena ia tidak bersandar, ia tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saulus merasa dirinya memiliki kuasa karena ia bergantung kepada imam-imam besar yang memberi dia wewenang dan kuasa. Tapi kita lihat bagaimana cara Tuhan menunjukkan rencana dan kuasanya yang besar. Rencana imam besar, rencana Saulus gagal. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi rencana-rencana saya dan saudara di akhir-akhir ini? Di hari-hari ini? Jangan berjalan sendiri. Amin. Minta Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Maka dapat dipastikan bahwa apa yang saya dan saudara lakukan itu berhasil. Ini pihak yang pertama Bapak Ibu sekalian. Pihak yang merasa memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk melakukan apapun terhadap umat Tuhan. Kemudian pihak yang kedua, Saulus. Saulus di sini orang yang sangat jahat. Orang yang sangat bengis. Ia menentang umat Tuhan. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Allah mengubah Saulus menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin.
Allah mengubah dia dengan caranya sendiri. Kalau hanya mungkin manusia yang menegur Saulus, tidak mungkin. Karena siapapun yang menegur dia, apalagi orang Kristen, pasti ia tangkap dan dia aniaya. Bila perlu dirajam, sama seperti Stefanus yang baru saja mereka rajam dengan batu. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Saulus orang yang jahat yang menentang umat Tuhan, bahkan menentang Tuhan sendiri. Di situ Allah memakai dia dengan cara yang luar biasa. Allah mengubah dia dengan cara yang ajaib. Ketika ia berangkat dari Yerusalem menuju ke Damsyik, dikatakan pada siang hari bolong, cahaya dari langit memancar. Dan terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kita lihat di sini, pada saat itu Saulus tersungkur. Dan kemudian dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa Saulus langsung menyebut suara yang datang kepadanya adalah suara Tuhan? Karena bagi orang Farisi, seperti Saulus, setiap suara gaib yang datang dari atas, itu suara Tuhan. Setiap suara yang berbicara langsung kepada manusia, itu suara Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas Saulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Kemudian suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Teman-teman, Saulus mendengar kata-kata dari langit itu. Tapi mereka tidak melihat seorang pun. Mereka tidak melihat, tapi kata-kata itu mereka dengar, semua menjadi saksi. Bagaimana Paulus diubahkan Tuhan di situ. Dengan suara yang datang dari sorga, ia diubahkan. Ia dipulihkan. Siapakah engkau Tuhan? Saulus belum kenal suara yang berbicara kepadanya siapa. Tapi hari itu surga memperkenalkan dirinya. Aku Yesus yang kau aniaya itu. Dan apa yang terjadi dengan Paulus Bapak Ibu sekalian? Di sini dikatakan matanya menjadi buta. Kalau Tuhan mau mengubah seseorang, Tuhan bisa pakai cara apapun. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau dia tidak bertobat, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk membuat dia bertobat. Saulus Tuhan buat matanya buta selama 3 hari. Saulus sadar di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya hanya mau bilang begini, bahwa sejahat apapun kita, sebesar apapun dosa saya dan saudara, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kau akan diubahkan. Amin. Amin. Kadang-kadang kita punya alasan begini, Tuhan saya ini terlalu banyak dosa Tuhan. Terlalu banyak beban, tidak mungkin saya bisa diubahkan. Dengar. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Sejauh saya dan saudara datang dan berjumpa dengan Dia. Dan kalaupun kita tidak mau datang kepadanya, Tuhan pasti akan berjumpa dengan saya dan saudara. Dan Dia akan menyatakan dirinya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Dan perjumpaan pribadi dengan Kristus mengubah hidup Saulus. Saya pastikan orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan suaranya, berjumpa dengan kebenarannya, akan diubahkan Tuhan. Sejahat apapun orang itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa kalau Tuhan mau mengubah seseorang, tidak ada yang mustahil. Amin. Adakah hari-hari ini saya dan saudara berjuang untuk perubahan? Kan baru-baru saja kita merayakan Hari Raya Reformasi, tanggal 31 Oktober. Ya. Merayakan Hari Reformasi Gereja, di mana tahun 1517
Martin Luther menempelkan dalil-dalil protes kepada gereja Katolik di pintu gereja Wittenberg. Dan hari itu reformasi gereja dimulai. Tapi harga untuk sebuah reformasi itu besar. Harga untuk sebuah pembaharuan itu besar. Banyak korban yang berjatuhan. Martin Luther diancam untuk dibunuh. Korban ribuan orang. Tapi untuk sebuah perubahan memang harus bayar harga. Bapak Ibu Saudara sekalian, perenungannya bagi saya dan saudara, kalau Tuhan mau membuat perubahan, tidak ada yang mustahil. Dia pakai segala macam cara untuk mengubah manusia. Kalau Saulus Tuhan kasih buta, baru Paulus bertobat. Itu cara Tuhan. Ada juga yang Tuhan buat dengan cara yang berbeda. Mungkin Tuhan izinkan sakit supaya kita bertobat. Atau mungkin Tuhan izinkan masalah besar supaya kita bertobat. Tuhan mungkin izinkan kita bangkrut usaha, ya, baru kita bertobat. Tuhan izinkan masalah dalam rumah tangga terjadi supaya kita bertobat. Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita bertobat. Tujuannya hanya satu, supaya saya dan saudara bertobat, berubah, mengalami pembaharuan, mengalami transformasi. Hanya saja kita tidak menangkap rencana Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu sekalian, kita sering dengar tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Dan kalau hari ini sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara, nangkap semua peristiwa itu ada tujuan Tuhan mengarahkan saya dan saudara kepada pertobatan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus diubah Tuhan. Ia mengalami pertobatan, ia dibaptis, kemudian ia menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Jadi tujuan semua itu, saya dan saudara dituntun kepada pertobatan, supaya kita menjadi alat di dalam tangannya. Berapa banyak orang yang mempersalahkan Tuhan hanya karena banyak masalah dalam hidupnya. Tuhan, masalah ini belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Persoalan ini belum selesai, muncul lagi persoalan yang lain. Mari nangkap rencana Tuhan dari setiap momen yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini pihak yang kedua. Kemudian pihak yang ketiga, jemaat Tuhan yang teraniaya karena kebengisan Paulus, karena kejahatan Paulus. Jemaat Tuhan teraniaya, termasuk Stefanus, sang diaken itu, sang murid itu, dirajam dengan batu, dan Saulus hadir menyaksikan peristiwa kematian itu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan teraniaya secara luar biasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan dalam pembacaan tadi, apa kata Tuhan Yesus kepada Saulus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, kapan Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Kapan Saulus menganiaya Tuhan Yesus? Saulus tidak menganiaya Tuhan Yesus, tapi menganiaya jemaat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan ini. Yesus memposisikan dirinya, di dalam umatnya, sehingga umatnya yang menderita, umatnya yang teraniaya, umatnya yang susah, Yesus sendiri yang susah. Amin Bapak Ibu. Umatnya teraniaya, Tuhan Yesus yang teraniaya. Artinya apa? Artinya bahwa setiap penderitaan, setiap persoalan, setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, Tuhan bela kita. Amin.
Tuhan ada di sana, Tuhan hadir di sana. Dia memposisikan diri sebagai Tuhan yang menyertai saya dan saudara dalam setiap persoalan dan pergumulan. Makanya dikatakan penganiayaan terhadap jemaat Tuhan merupakan penganiayaan terhadap Kristus. Kristus turut menanggung apa yang saya dan saudara tanggung. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena saya dan saudara ini adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Jadi kalau tubuh Kristus menderita, sang kepala itu menderita. Dia turut merasakan. Jadi kalau saya dan saudara hari-hari ini merasa susah sendiri, merasa menderita sendiri, dengar baik pesan kebenaran hari ini. Dia juga menderita bagi saya dan saudara. Dia juga peduli dengan penderitaan kita. Dia juga peduli dengan kesusahan saya dan saudara. Jadi jangan pernah merasa sakit sendiri. Jangan pernah merasa susah sendiri. Jangan merasa engkau sepi, ditinggalkan, tidak ada orang yang peduli. Tidak. Yesus ada di situ. Yesus hadir di situ. Dia memposisikan dirinya sebagai pribadi yang teraniaya karena umatnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dengan jelas di sini Tuhan Yesus katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan menyertai, Tuhan membela saya dan saudara dalam setiap persoalan. Kemudian pihak yang berikut Bapak Ibu sekalian, Ananias. Ananias. Tuhan menampakkan diri kepada Ananias dan berkata begini, Ananias, pergilah ke jalan yang lurus dan bertemulah dengan Saulus dari Tarsus. Ananias bilang, jangan Tuhan, jangan. Saya tahu orang itu. Dia penjahat. Dia penganiaya jemaat Tuhan. Dia pembunuh. Tapi ketika Tuhan berbicara kepada Ananias, pergi, maka Ananias taat. Ananias taat. Dan dia pergi. Ananias bersedia dipakai oleh Tuhan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sekalipun itu sakit. Karena yang mau didoakan ini musuh. Musuh dari anak Tuhan. Musuh dari semua orang percaya. Ananias harus pergi berdoa kasihnya. Harusnya Ananias bilang, biar sudah Tuhan, jangan Tuhan, jangan. Biar sudah. Dia sakit, dia buta, dia mau apa kok terserah. Harusnya Ananias balas. Tapi Ananias taat kepada perintah Tuhan. Dia jalan, dia berangkat. Dan dia ketemu dengan Saulus. Ananias berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus mengutus saya kepadamu. Dan saya mau berdoa. Dan setelah Ananias berdoa, seperti ada selaput yang gugur dari matanya, sembuhlah Saulus. Ia bisa melihat kembali. Kemudian ia meminta dirinya dibaptis. Dan kemudian ia makan minum dan pulih kekuatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat di sini. Ananias menjadi alat Tuhan. Jemaat Tuhan menjadi alat Tuhan. Saulus menjadi alat Tuhan. Dengan berbagai macam proses yang dihadapi oleh mereka untuk menjadi alat Tuhan. Dari peristiwa ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, jangan menutup anugerah bagi siapapun sekalipun orang itu jahat. Amin. Amin. Sekali lagi, jangan menutup pintu anugerah bagi siapapun sekalipun orang itu jahat. Kan kadang-kadang kita punya prinsip begini, cukup Pak Pendeta, saya sakit sekali. Saya sakit Pak Pendeta, kalau saya maafkan dia, biar sudah. Kita selesai dengan begini, maksudnya dengan sakit hati.
Bukan selesai dengan baik-baik. Dengan demikian kita sedang menutup anugerah bagi orang lain. Menutup pengampunan bagi orang lain. Menutup maaf bagi orang lain. Menutup kasih karunia bagi orang lain. Menutup anugerah bagi orang lain. Kalau saya dan saudara masih bisa memberi kesempatan mendapatkan atau memberikan anugerah kepada seseorang, beri itu sekarang. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan Ananias. Kalau Ananias mau jahat, dia tidak mungkin berdoa kasih Saulus, tidak mungkin. Mungkin kalaupun dia doa, mungkin dia doa dan terpaksa. Tuhan kalau mau sembuh, sembuh. Kalau tidak sembuh, terserah Tuhan. Aduh, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tutup anugerah untuk orang lain. Amin. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua adalah jangan takut dengan kesulitan hidup, karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Amin. Jemaat Tuhan menderita aniaya, tapi mereka tidak takut. Tuhan bela mereka. Sampai pada akhirnya mereka keluar jadi pemenang. Mereka keluar jadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, jadilah Allah Tuhan yang setia, siap sedia melakukannya. Amin. Kalau ini saya dan saudara lakukan, saya sungguh percaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Kita menjadi orang-orang Kristen yang telah direformasi oleh Tuhan. Kita mengalami pembaharuan hidup. Kita mengalami peningkatan iman dari level yang rendah ke level yang tinggi. Dan saya dan saudara menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Ananias berkata, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Berapa banyak orang yang masih belum membuka diri untuk dipakai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sekarang saatnya untuk saya dan saudara menjadi alat Tuhan. Karena masih banyak Saulus-Saulus yang harus diselamatkan. Saulus-Saulus yang harus didoakan. Amin. Amin. Masih ada Saulus-Saulus di luar sana yang saya dan saudara harus jangkau. Mari kita jadi Ananias-Ananias yang menjadi alat Tuhan membagikan kebenaran. Hari ini Bapak Ibu sekalian, dari kebenaran ini kita belajar bahwa tidak perlu Tuhan menegur saya dan saudara dengan keras baru kita bertobat. Amin. Tidak perlu Tuhan kasih buta mata, tidak perlu Tuhan kasih patah kaki, tidak perlu kasih bangkrut, tidak perlu kasih ini dan itu baru saya dan saudara sadar dan bertobat. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau belajar dari anak-anak Tuhan ini. Dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka mau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Biarlah renungan pagi ini boleh memberkati saya dan saudara, dan kita pulang membawa sesuatu dari Tuhan.